Animasi geometri kelas 11 mempelajari perubahan posisi atau ukuran suatu objek titik garis bidang menggunakan matriks yang meliputi translasi, pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi perkalian. Matriks ini berfokus pada penggunaan matriks untuk menentukan bayangan hasil transformasi pada koordinat kartesius. Konsep matriks dalam transformasi. Setiap transformasi dapat dinyatakan dalam bentuk matriks dan komposisi transformasi dua atau lebih transformasi berurutan dilakukan dengan perkalian matriks. Di sini transformasi geometri ada 4, yaitu ke-1 translasi atau pergeseran, kedua refleksi atau pencerminan, ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi. Yang pertama, translasi pergeseran. Translasi ini adalah perpindahan pergeseran suatu objek jika dinyatakan dalam koordinat kartesius. Translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat dari suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Nah, translasi ini hanya arah dan jaraknya aja yang berubah ya, sedangkan ukuran objeknya masih sama. Translasi biasanya disimbolkan dengan T. Biasanya suatu soal akan menanyakan titik bayangan dari hasil translasi. Setelah itu kamu dapat titik koordinat bayangan A dan bentuk X, Y. Yang kedua ada refleksi pencerminan. Refleksi adalah perpindahan titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu, namun perpindahannya bersifat seperti determin. Intinya konsep dari refleksi atau pencerminan ini sama aja dengan sifat determin datar. Sifat-sifat refleksi yang pertama, sumbu min X atau sumbu min Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi antara bayangan dan benda asli. Yang kedua, jarak titik asal objek dengan cermin, jarak titik akhir bayangan objek dengan cermin. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik objek dengan bayangannya akan selalu tegak lurus dengan cerminnya. Jika tidak dicerminkan terhadap sumbu min X, maka garis menghubungkan tegak lurus terhadap sumbu X. Jika tidak dicerminkan terhadap sumbu Y, maka garis menghubungkan juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Rumus umum refleksi yaitu rumus umum refleksi yang pertama, refleksi terhadap sumbu min X ya, jika suatu titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu min X, maka koordinat Y aksen merupakan lawan dari koordinat Y, sementara koordinat X tetap. Bisa dilihat seperti gambar tersebut dan beserta keterangannya. Yang kedua ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil refleksinya adalah A aksen Y, X. Bisa dilihat seperti gambar tersebut dan beserta keterangannya. Ketiga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasil refleksinya adalah A aksen min Y, min X. Bisa dilihat juga seperti gambar tersebut beserta keterangannya. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Rotasi adalah pengubahan posisi suatu titik atau bidang dengan cara diputar dengan sudut tertentu. Ini nih yang khas dari rotasi, dia berpatokan pada sudut untuk mengubah posisi titiknya. Sudut yang dipakai biasanya sudut 90 derajat, 190 derajat, dan 270 derajat. Sifat-sifat rotasi yang pertama, rotasi memiliki arah dan besar sudut. Yang kedua, jika diputar searah jarum jam, sudut akan bernilai negatif. Yang ketiga, jika diputar berlawanan arah jarum jam, sudut bernilai positif. Rumus umum rotasi. Secara umum, rotasi suatu titik dibagi menjadi dua, yakni rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan rotasi terhadap titik A, B. Yang keempat ada dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu objek atau benda, bisa memperbesar atau memperkecil. Kalau jenis transformasi sebelumnya kan yang berubah hanya posisinya. Nah, kalau hasil dari dilatasi, posisi sama ukurannya yang berubah. Unsur dilatasi yang harus kamu perhatikan ada dua, yaitu yang pertama pusat dilatasi atau titik acuan. Kalau dari ilustrasi di awal tadi,
Senter itu adalah pusat dilatasinya. Yang kedua ada faktor skala biasa disimpulkan dengan K. Maksudnya adalah faktor yang menyebabkan hasil dilatasi memperbesar atau memperkecil objek aslinya. Bisa dilihat pada gambar tersebut adalah rumus umum dilatasi. Berikut adalah contoh soal. Titik Q 5,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan ke terhadap garis X sama dengan min 3. Bayangan terakhir titik X adalah, yaitu X-nya 5,1 dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Y-aksen yaitu min 3,1 dicerminkan ke X sama dengan min 3 menghasilkan min 3,1, atau memakai cara lain yaitu refleksikan pertama terhadap garis X-nya 1 yaitu X aksen sama dengan 2 kali 1 kurang 5,1 yaitu 2 kurang 5 1 yaitu menghasilkan min 3,1. Yang kedua refleksi kedua terhadap garis X sama dengan min 3 yaitu 2 min 3 kurang min 3 kurang, terus 1, terus ini menghasilkan min 6 tambah 3 terus 1, terus ini menghasilkan min 3,1.